kembali lagi bersama saya, Amelia Alfa Benita, dengan NIM 122702005. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi seputar produk alam dan prinsip teknik analisa bahan hayati. Pertama-tama, mari kita mengetahui definisi dari produk alam. Jadi, produk alam merupakan senyawa organik kecil yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroba. Produk ini dapat berupa seluruh organisme atau bagian dari organisme seperti daunnya atau bunga atau organ hewan. Dan juga dapat diambil ekstrak dari organisme ataupun senyawa murni yang diisolasi dari sumber-sumber tersebut. Contoh produk alam yang terkenal yang sudah umum diketahui yaitu seperti alkaloid, flavonoid, dan terpenoid yang memiliki potensi biologis dan aplikasi dalam pengobatan. Secara langsung, produk alam tidak memiliki fungsi nutrisi atau struktural dalam organisme, tetapi produk alam berperan dalam berbagai fungsi biologis yang penting, seperti warna untuk identifikasi. Banyak tumbuhan menggunakan warna untuk menarik penyerbuk ataupun mengusir herbivora. Lalu, aroma untuk menarik atau mengusir. Aroma-aroma yang dihasilkan dari senyawa tertentu dapat menarik hewan untuk membantu dalam proses penyerbukan atau menyebarkan biji. Dan sebagai daya tarik seksual ataupun komunikasi sosial. Beberapa senyawa berfungsi dalam menarik pasangan atau berkomunikasi dengan individu lain dalam spesies yang sama. Yang terakhir, yang paling penting yaitu sebagai pertahanan. Banyak tumbuhan yang menghasilkan racun atau senyawa antibiotik sebagai mekanisme pertahanan terhadap serangan hama dan patogen. Kemudian, apa pentingnya mempelajari produk alam? Produk alam merupakan sumber struktur kimia yang kompleks dan beragam sebagai cerminan keragaman biologis. Struktur ini seringkali sangat unik dan tidak dapat ditemukan dalam senyawa sintesis manapun. Lalu, sebagai ekspresi genom, produk alam seringkali merupakan ekspresi dari genom organisme yang memproduksinya. Dengan mempelajari produk alam, tentunya dapat memahami lebih dalam mengenai biologi dan evolusi organisme tersebut. Lalu sebagai sumber penghidupan serta jembatan antara tradisi dan ilmu modern. Produk alam dapat menjadi sumber penghidupan yang penting dalam bidang pertanian, farmasi, dan industri kimia. Misalnya, banyak obat-obatan modern yang berasal dari senyawa yang diisolasi dari tumbuhan ataupun mikroba. Dengan mempelajari produk alam, kita dapat menjadi jembatan antara tradisi pengobatan dan perkembangan ilmiah modern. Banyak obat tradisional yang telah digunakan selama ribuan tahun kini sedang diteliti untuk memahami mekanisme kerjanya secara ilmiah. Selanjutnya, kita dapat mengklasifikasikan metabolit yang dihasilkan. Terdapat dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan senyawa yang terdapat di semua organisme dan secara langsung berfungsi dalam proses dasar kehidupan. Contohnya, karbohidrat, asam amino, peptida, protein, asam nukleat, dan lipid. Sedangkan metabolit sekunder merupakan senyawa yang hanya terdapat pada organisme tertentu dan tidak terlibat dalam proses dasar kehidupan, tetapi memiliki fungsi penting dalam interaksi organisme dengan lingkungan. Contohnya yaitu steroid, terpenes, dan alkaloid. Selanjutnya yaitu analisa bahan hayati. Diperlukan
teknik-teknik untuk melakukan analisa bahan hayati seperti kromatografi, spektroskopi, dan analisis mikroskopis. Kromatografi adalah teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia. Metode ini melibatkan penggunaan fase diam dan fase gerak untuk memisahkan senyawa. Kromatografi cair atau HPLC dan kromatografi gas atau GC adalah dua metode yang sering digunakan dalam analisis bahan hayati. Lalu ada teknik spektroskopi yang melibatkan pengukuran interaksi antara radiasi elektromagnetik dan materi. Metode spektroskopi yang umum digunakan dalam analisis bahan hayati termasuk spektroskopi UV vis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi senyawa dan spektroskopi inframerah yang membantu dalam identifikasi gugus fungsi. Adapun untuk menentukan struktur molekul dapat digunakan spektroskopi NMR atau Nuclear Magnetic Resonance agar didapati hasil yang lebih mendetail. Kemudian teknik analisis mikroskopis yang memungkinkan pengamatan langsung terhadap struktur sel dan jaringan pada tingkat mikroskopis. Mikroskopi cahaya digunakan untuk melihat struktur sel, sedangkan mikroskopi elektron memberikan resolusi yang lebih tinggi untuk mempelajari detail ultrastruktur. Teknik ini tentunya sangat penting dalam penelitian biologi dan patologi untuk memahami morfologi dan fungsi sel. Di mana saja aplikasi teknik analisa bahan hayati? Bisa dalam bidang farmasi, bioteknologi, maupun penelitian lingkungan. Dalam bidang farmasi, teknik analisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif dalam tanaman obat dan mengembangkan obat-obatan terbaru. Banyak obat modern yang berasal dari senyawa yang diisolasi dari produk alam. Dalam bidang bioteknologi, analisis bahan hayati sangat penting dalam mengembangkan produk bioteknologi yang lebih baik dan ramah lingkungan. Misalnya, teknik ini digunakan untuk mengembangkan pestisida alami dan pupuk yang lebih efisien. Dan penelitian lingkungan yaitu digunakan untuk mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungan, serta dampak dari senyawa bioaktif terhadap ekosistem. Terakhir, setelah kita memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan bagaimana aplikasinya dalam berbagai bidang, serta mendorong penelitian lebih lanjut untuk menemukan senyawa baru yang dapat bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan. Sekian video pembelajaran materi kali ini. Saya Amelia Alpa Benita. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.